Penampakan di desa oleh roh kuno. Di desa kecil yang tenang bernama Hinomura, yang terletak di pegunungan, ada sebuah legenda kuno tentang roh yang disebut Murasaki no Yurei, atau hantu ungu. Penduduk desa percaya bahwa roh ini datang pada malam yang penuh badai, mencari orang-orang yang telah berbuat salah atau memiliki hati yang gelisah. Dikatakan bahwa roh ini akan mengunjungi mereka dalam tidur, menjerat mereka dalam keadaan lumpuh, dan begitu mereka tertandai, mereka tidak akan pernah bebas lagi. Aiko, seorang wanita muda yang baru saja pindah ke desa untuk bekerja sebagai guru, menganggap cerita-cerita ini hanya tahayul. Dia selalu menganggap cerita-cerita semacam itu hanya sebagai dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Suatu malam yang dingin dan penuh badai, setelah hari yang panjang mengajar, Aiko pergi tidur di kamarnya yang kecil. Angin menderu di luar, dan suara hujan yang menghantam jendela terdengar keras, tetapi Aiko terlalu lelah untuk peduli. Dia telah mendengar penduduk desa yang lebih tua membicarakan tentang Murasaki no Yurei pada hari itu, tetapi dia hanya menertawakannya. Saat Aiko mulai terlelap, semuanya terasa normal hingga dia tiba-tiba terbangun oleh sensasi aneh. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Dia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Rasanya seperti terjebak dalam mimpi buruk, tidak bisa melarikan diri. Dia tidak bisa berbicara, tidak bisa berteriak. Seolah-olah ada tangan tak tampak yang menahannya, menjebaknya di tempat. Ruangan itu sangat gelap, dan satu-satunya suara adalah napas paniknya sendiri. Kemudian, dia mendengar bisikan lembut. Begitu pelan hingga hampir tidak bisa didengar. Seperti suara yang ada di telinganya, tetapi dia tidak bisa melihat siapapun di sana. Aiko, bisikan itu terdengar, hampir tidak terdengar. Jantung Aiko berdegup kencang, dan dia mencoba untuk memanggil, tetapi tidak ada kata yang keluar. Tubuhnya terasa seperti batu. Bisikan itu berlanjut, semakin keras dan jelas. Kamu telah datang ke tempat yang salah. Aiko sangat ketakutan. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Pikirannya berpacu cepat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Apakah ini sebuah hantu? Murasaki no Yurei? Cerita-cerita lama yang dia anggap omong kosong sekarang memenuhi pikirannya, dan dia menyadari ini bukan hanya mimpi buruk. Roh itu datang untuknya. Bisikan itu semakin menakutkan, dan Aiko merasakan napas dingin di wajahnya, seolah-olah ada seseorang yang berdiri sangat dekat dengannya. Kemudian, suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Lebih mengancam, kamu mengambil yang bukan milikmu. Sekarang, kamu tidak akan pernah pergi. Dada Aiko terasa semakin berat, seolah-olah ada beban yang diletakkan di atasnya. Dia hampir tidak bisa bernapas. Ruangan itu kini terasa sangat dingin, dan udara di sekitarnya terasa tebal dengan kedinginan yang tidak bisa dijelaskan. Sensasi jari tak tampak yang menyentuh kulitnya membuat tubuhnya merinding. Dia ingin berteriak, ingin memohon bantuan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Semua yang bisa dia lakukan adalah terbaring di sana, terbekap ketakutan, sementara beratnya keberadaan roh itu menekan tubuhnya. Rasanya seperti dia sedang ditarik ke dalam kekosongan beku. Tepat ketika Aiko merasa dia tidak bisa menahannya lebih lama, tekanan itu hilang. Tubuhnya tiba-tiba bebas, dan dia terengah-engah, napasnya naik turun dengan cepat. Dia duduk dengan cepat, melihat sekeliling kamar yang gelap. Semua kembali sunyi, tetapi dia masih merasakan keberadaan roh itu di udara. Jantung Aiko masih berdebar kencang. Dia terburu-buru ke cermin untuk memeriksa dirinya, dan matanya terbelalak kaget. Di bawah matanya, ada memar ungu samar, seolah-olah roh itu meninggalkan tanda padanya. Dia telah mendengar cerita tentang Murasaki no Yurei, tetapi sekarang dia tahu cerita-cerita itu nyata. Hantu itu bukan hanya dongeng, itu nyata, dan itu datang untuknya. Dalam beberapa hari setelah kejadian itu, hidup Aiko mulai berubah. Dia mulai memperhatikan hal-hal aneh yang terjadi di sekitarnya. Dia sering melihat bayangan bergerak di sudut matanya. Tetapi ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Pada malam hari, saat dia mencoba tidur, bisikan itu kembali. Dia bisa mendengar suara yang sama, lembut dan jauh, memanggil namanya. Dan setiap malam, saat angin menderu dan badai mengguncang di luar, Aiko merasakan beban dingin yang menyesakkan dari Murasaki no Yurei kembali. Roh itu akan mengunjunginya dalam tidurnya. Menekan dadanya, seolah-olah mengingatkannya bahwa dia terperangkap oleh kutukannya. Penduduk desa telah memperingatkannya tentang Kana Shibari,
kelumpuhan yang disebabkan oleh roh. Mereka berkata bahwa itu bukan hanya perasaan fisik, itu juga menjebak jiwa. Aiko kini menyadari bahwa Murasaki no Yurei telah menandainya. Dan satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari kutukan itu adalah dengan menghadapi roh tersebut. Tetapi legenda mengatakan bahwa begitu roh itu menandai seseorang, tidak ada jalan keluar. Kamu terikat pada roh itu selamanya. Jadi setiap malam, saat angin berteriak melalui pepohonan dan badai mengguncang di luar, Aiko terbaring terjaga, tidak bisa bergerak. Menunggu Murasaki no Yurei kembali. Dia tahu roh itu akan datang lagi, menunggu untuk mengambil jiwanya selamanya.